Assalamualaikum, selamat malam hororers. Ketemu lagi sama kita. Kenalin, aku Putri, Aku Anissa, dan aku Vivi. di channel kita 3 in Horror. Jadi di video kali ini kita akan apa guys? Akan menceritakan mengenai kisah-kisah horor yang pernah dialami, mengulik kisah-kisah tentang berbagai peristiwa yang pernah dialami atau peristiwa yang Telah pernah terjadi. Penasaran kayak apa? Tonton terus 3 in Horror. So guys, kali ini kita akan cerita-cerita ya teman-teman ya. Cerita kali ini tuh berasal dari narasumber yang akan diceritakan oleh Vivi, teman kita. Dan sebelumnya kita kasih tahu kalau teman kita Vivi ini memiliki kelebihan, ya adalah seorang anak indie home. Seorang anak India gitu ya, yang dia bisa lihat sesuatu yang tidak biasa atau kita lihat. Ya Sebenarnya sama aja guys, teman-teman saya pun begitu. Sebetulnya tidak, tolong abaikan suara tersebut ya. Begitu, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi gimana nih? Yang kamu dapat, kamu katanya ceritakan baru-baru ini dapat narasumber yang cerita ke kamu sendiri. Ini horor sendiri yang cerita ke kita bahwa dia tuh ada pengalaman mistis di suatu tempat, ya kan? Di suatu tempat Di daerah Sukoharjo. di daerah Sukoharjo. Nah, bisa jelasin dulu nggak tempat itu tuh tempat apa sih gitu? Jadi tempat ini tuh dulunya hutan-hutan. Oke. Hutan-hutan gitu guys. Jadi awal mulanya tempat ini menjadi tempat pariwisata itu karena hanya iseng-iseng aja, karena hanya kebetulan aja. Tapi ternyata kenapa kok viral, dan sekarang sudah menjadi tempat pariwisata yang Viral. hampir semua orang Jawa Tengah Iya, tahu. iya. BTW kita dari Jawa Tengah guys. Jadi buat kalian yang bahasa Jawa Tengah, buruan subscribe. Terus kalau misalnya ada request something, bisa komen dan minta kalian apa, tulis saja, oke? Lanjut Mbak. Kalau mau cerita juga bisa guys. Iya. Komen di bawah ya. Nanti kita kasih email kita di bawah, nanti bisa kirim ke email cerita-cerita apa yang ingin kalian bagi ke kita, especially mistis. Oke, lanjut gimana? Oke. Atau kalau bisa mau ketemu juga nggak apa-apa, atau bisa menjelaskan satu tempat yang memang benar-benar kalian itu pernah menjadi korban dari tempat-tempat mistis yang masih di daerah Jawa Tengah. betul. Spesiali di Solo, Sukoharjo, atau di semuanya. ya pokoknya sekitar masih Jawa Tengah lah. Seperti itu guys. Oke, lanjut ceritanya gimana Mbak? Vivi? Oke, lanjut. Saya tadi menemui seorang narasumber laki-laki dengan inisial B. Narasumber saya itu menjelaskan dari awal mula sampai akhir kenapa beliau sering diganggu oleh Makhluk. sosok-sosok ya. Anaknya ngomong hantu gitu aja ya. Iya. Lanjut, sorry. Diganggunya gimana ya Mbak? Dari masnya ini atau mbaknya ini yang berinisial B ini? Gini. Jadi awal mulanya itu Mas B ini kan menetap di situ, tinggal di situ. Jadi tidak tinggal di rumahnya sendiri. Tinggal di tempat pariwisata tersebut. Oke. Menunggu. Misalnya apa ya? Tidur di situ, makan di situ gitu. Karena kalau malam, menurut narasumber kita, tempat itu juga menjadi tempat tongkrongan, guys. Tuh. Tongkrongan anak-anak muda. Anak-anak muda gitu. Oke. Dan masnya itu yang berinisial B itu bercerita bahwa beliau pernah melihat sosok-sosok yang tidak terlihat tapi sering seliweran. Oh, jadi kayak menampakkan diri, si hantu itu menampakkan diri Iya. ke masnya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Biasanya itu tempat-tempat mana Mbak? Sebelumnya itu tempat pariwisata tuh memang kan tadi kan katanya iseng-iseng aja nih. Nah, berarti sebelum jadi tempat pariwisata tersebut kan ada cerita lain kan? Nah, Iya. sebelumnya itu tempat apa sih Mbak kok bisa sampai jadi tempat pariwisata gitu? Kalau menurut saya itu dahulunya kayak hutan belantara. Oh, gitu. Hutan belantara sekali karena menurut saya letak
dari tempat pariwisata itu sudah di ujung. Ujung Jadi desa. ya, jadi jalan-jalannya udah jalan setapak, kemudian sudah tidak ada pemukiman yang ada di situ, sudah jauh dari pemukiman warga. Gitu. Jadi bisa dikatakan masuknya ya pantas saja tempat itu horor gitu Iya. ya. Terus pengalaman dari Masnya sendiri tuh apa aja sih? Maksudnya dia kayak Diperlihatkan sosok apa ditampain saja. apa aja Iya. gitu. Terus hantunya ngapain aja ke Masnya gitu. Jadi Masnya itu pernah ditampakkan 3 sosok gaib yang benar-benar menurut saya itu usil ya, guys. Yang pertama itu sosok anak kecil. Sosok anak kecil. Iya, sosok Anak kecil tuh kayak anak kecil turunan Belanda kah atau anak kecil kan dari Jawa? Berarti anak-anak Jawa zaman dulu atau anak-anak biasa zaman-zaman sekarang ini? Kalau menurut saya dari penampakannya, perawakannya, serta atribut dan Pakaiannya. pakaiannya yang dipakai merupakan anak biasa. Oh, anak zaman ya anak Iya. pakaian zaman sekarang itu. Iya, gitu. iya, Oke. biasa. Itu. Terus yang kedua itu di jembatan. Itu kan ada jembatan yang menghubungkan Oh iya, ya. jembatan menghubungkan Iya, saung ke saung yang lain gitu ya. iya. Itu pernah ditampakkan sosok wanita Mm-mm. yang berdiri di situ. Saat saya kesana pun wanita tersebut ada, guys. Ada, benar-benar ada. Dan saat saya ke situ itu kan sudah menjelang malam ya, maghrib, memang maghrib. Itu narasumber kita bercerita. Karena memang narasumber kita itu tidur di situ juga. Jadi nggak tidur di rumah, tapi tidur di tempat pariwisatanya itu. Jadi Bercerita. sering ditampain Iya. gitu. Itu mbak-mbaknya apa perempuannya tuh gimana benernya? Pakai baju kayak kalau biasanya kan pakai baju putih, rambut panjang Iya. gitu. Itu gimana? Kalau menurut saya itu yang diceritakan sama narasumber sama yang dilihat itu perawakannya itu lebih mirip ke sosok perempuan, tapi bukan kuntilanak ya. Oh, bukan, beda. Bukan. Tapi sama mbak. Nah, menurut saya itu kayak wewe gombel gitu loh, guys. Oh, jadi perawakannya lebih besar dong ya? Iya, lebih besar, rambutnya pun panjang dan gimbal sekali, terus lebih usil biasanya, lebih usil. Dan satu tempat lagi itu di kamar mandi. Oh, di kamar mandi tempat wisata itu. Iya. Ada apa tuh Mbak di sana? Saya berjalan sama narasumber menuju ke kamar mandi tersebut. Baru sampai, hampir menginjakkan kaki ke kamar mandinya itu. Hampir masuk. Iya, hampir masuk. Di area kamar mandi apa Iya. masuk Dalam kamar mandi. Di area sudah terasa sekali. Oh, oke. Sudah sangat terasa. Kemudian pas kita sudah berjalan, Dari depan kamar mandinya pas. ya, tiba-tiba dalam hati saya, ayo pulang aja. Oh, gitu. Gitu. Oh, jadi mbaknya apa kamunya yang minta ayo pulang aja gitu dalam Iya, hatinya. iya. Oh, saya kira masnya. Berarti nggak kerasan gitu ya di situ? Iya. Tuh. Enggak betah. Iya, nggak betah gitu. Mohon maaf ya guys. Orang Jawa. Kebetulan pas saya di situ ya bersama dengan dua orang teman saya. Teman maksudnya teman dalam artian teman terlihat atau tidak ini? Teman terlihat, guys. Oh, Berarti manusia ya, teman. Kita dong. Dua teman kita, mohon maaf. Ada mengejek. Sudah bilang tidak nampak. Ternyata teman nampak gitu ya. Kita dianggap teman. Oke, lanjut gimana? Pi, Lanjut. apa lagi nih? Masnya cerita apa lagi atau enggak? Cerita. Gimana? Kalau di kamar mandi itu sosoknya yang paling usil, Mm-mm. paling sekali. Sosoknya itu seperti tinggi, Mm-mm. hitam, Oh. gitu. Oh, kok tinggi hitam kan biasanya kita perumpamaan Om Wowo. Iya. Emangnya Om Wowo gitu ya enaknya ya. Jangan nama lengkap lah. Kurang enak di mulut. Iya, Iya. bener. Om Wowo gitu ya. Terus kenapa tuh Om Wowonya? Maksudnya ganggu gimana atau cuma nampakin diri aja tuh? Kok menurut saya sih ganggunya itu hawanya itu nggak enak. Oh, jadi cuma Heeh. kayak bentuk energi gitu ya. Bentrok Hmm. terasa pas
masuk tuh kayak ampek gitu loh. Ampek gitu ya. Kayak Sesek, kayak padet gitu loh, padet. kayak ditanduk gitu ya. Iya. Guys, ini cerita horor, please cerita horor, jangan banyak ketawa. Oke, lanjut gimana? Lanjut, Mm-mm. ternyata Oke. kenapa kok di situ ada sosok yang besar? Mm-mm. Pas saya lihat, loh, ada sungai di belakang itu, di Oh iya, sampingnya. sungai belakang tadi ya. Iya. Kita ikut guys. Ingat 2 awan teman tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Banyak banget ya pohon-pohon. Pohon bambu, Bambu. banyak banget. Ya rata-rata pohon bambu semua, bukan banyak banget lagi. Rata-rata memang hampir semua di situ pohon bambu gitu loh. Di belakangnya loh ya. Kayak Kalau hutan, di depannya, hutan. soalnya kan sungai terus pohon bambu di situ rindang banget. Kalau depannya itu bukan pohon jati Pohon mah jati. kebanyakan. Tapi nggak terlalu malah. Yang terlalu anu ya pohon itu di pohon-pohon Bambu. bambunya. Ya, betul. Itu kenapa? Karena ada pohon bambunya terus gimana? Kalau pohon bambu itu kan tergantung ya. Kalau di situ menurut saya juga sama, menurut narasumber yang berinisial B, itu yang energi sangat terasa itu memang di situ, di area kamar mandi. Di Memang menurut saya ya, kayak pusatnya itu loh. pusatnya di kamar mandinya itu. Ya. Heeh. Oh, oke. Kalau di tempat sungai terus sama apa pohon-pohon bambunya itu apa sih yang kamu lihat sih? Pada waktu itu, Pas kita ke sana itu. pas kita ke sana itu kebetulan saya melihat sosok yang mengintip Di Iya. di sungainya kah atau di pohon-pohon bambunya? di pohon bambu. Oke. Sosok yang mengintip dengan wajah rusak, tapi bukan bentuk kuntilanak juga bukan ya guys. Kuntilanak Oke, bukan, genderuwo juga bukan, wowo juga bukan. Apa ya istilahnya itu, kayak orang yang zaman dahulu meninggal. Ya kayak orang kemudian- kecelakaan gitu. Iya. Kayak arwah kecelakaan gitu. Bajunya itu Jawa gitu. Oh, bajunya- berarti kayak korban kekerasan gitu mungkin ya? Korban Kurang zaman-zaman tahu, Belanda pembantaian gitu. gitu, Mungkin apa mungkin ya. pembantaian mungkin ya? Iya, kayaknya seperti itu. Oke. Itu di balik bambu-bambunya. Iya, tapi itu ibunya itu ya nggak bisa dibilang ibu-ibu, nggak bisa dibilang mbak-mbak. Oh, berarti tapi- perempuan. Perempuan. Oke. Tapi ya bukan, nggak terlalu tua sih, nenek-nenek juga bukan. Umur sekitar 30-an, 40-an kah? Ya 30-an kayaknya. Tapi belum kayaknya masih itu loh guys, Belum menikah. Ya, Ah. belum menikah. Wah. Iya. Keren. Oke. Terus gimana? Lanjut. Oke, lanjut dong. Terus akhirnya itu kan ini mau mengulik tentang tempat itu, tapi gini guys, Gimana? si sosok ini itu tidak mau kita bercerita panjang dan lebar. Oh, Gitu. oke. Juga kita juga menghargai Iya. Privasi mereka, karena kan ya Iya. setiap makhluk pun juga butuh privasinya masing-masing. ya betul. Jadi ya sebatas cuma orang ya makhluknya kayak gini, Tahu terus ya aja. udah cukup gitu aja. Iya. Untuk masalah dianya gimana nggak perlu tahu, guys. Ya. Terus ada cerita lagi nggak sih? Apa gitu yang kamu lihat di sana, di tempat-tempat wisatanya, apa di saungnya kah, atau di mananya, di depan pintu masuknya kah, atau di depannya itu kan masih kayak hutan gitu kan, tempat pariwisatanya itu kan. Nah, yang apa itu yang kamu lihat sampai sana itu apa sih penglihatan kamu ke sana gitu loh? Ceritain. Kalau di depan tempat wisatanya itu malah ada satu gerbang gaib. Kalau menurut saya ada satu gerbang gaib, Oke. tapi pas waktu kita ke sana ya, maghrib itu belum terlalu banyak sosok yang menampakkan diri. Soalnya Masih awalan. ya masih awal-awal gitu. Masih Ya, beradaptasi masih gitu ya. adaptasi juga, bentrok juga. Mm-mm. Terus di samping tempat pariwisatanya itu juga banyak pohon-pohon juga. Di sana itu ada beberapa energi. Kemudian
Kalau ini nggak kan biasanya identik pohon itu kan banyak miskenya nih. Iya. Ya kalau di sana itu gimana? Banyak nggak sih kayak bergelantung atau bergelayutan atau duduk-duduk di Atau ranting-ranting? bergerombol kah? Karena kan biasa kan kalau pohon tuh pasti identik dengan miske Iya. gitu. Banyak nggak? Kalau menurut saya malah ada beberapa barang pusaka guys. Jadi miskenya malah nggak ada. Ada, Oh, ada. tapi yang menarik untuk saya lihat dan saya Perdalami. perdalami itu energi yang Pusaka tersebut. iya gitu. Oke. Kok dari yang kamu lihat tuh pusakanya apa aja menurut kamu? Kalau misalnya boleh diceritain, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, nggak usah. Kalau menurut saya ada satu keris ada. Oh, oke. Terus. Kalau yang lain belum terlalu Nampak terlihat, iya belum terlalu terlihat. Oke. Hanya energi yang Nampak. lumayan, ya yang Kalau lumayan aja. oh itu ternyata pusaka itu ya. Iya. Intinya ada pusaka di situ. Di Iya. daerah mana itu? Belakang kamar mandi kah atau sebelahnya itu kan juga masih Mm-mm. hutan alas gitu kan? Iya. Berarti di sebelah mananya itu? Sananya? Yang kamar mandi agak ke sebelah sana ya. Masuk ke Iya, Masuk ke Oke, sungai. masuk ke alas. masuk ke alasnya itu tuh letaknya itu malah di antara bambu-bambu gitu yang ada pohon besarnya. Kan ada pohon besar, guys. Pohon besarnya itu tuh ada bambunya gitu loh. Jadi bambu pohon besar. Di situ berarti. Iya. Lanjut gimana? Lanjut, Lanjut dong. lanjut kalau menurut dari cerita narasumber hanya itu, guys. Hanya itu ya? Iya, hanya itu. Oke, berarti ya intinya itu tadi guys. Ada 3 sosok yang sangat mengganggu di tempat itu. Yang tadi anak-anak tuh umur berapa? Sekitaran 7-8 tahun kah atau 6-5? 9 tahun ya? 9 tahun. Oh, Berarti udah cukup gede udah ya. lumayan besar Lumayan. sebenarnya. Cowok ya? Ya. Oke. Berarti anak-anak Saya kira wis 9 mesti tahun. apa takut. Aku ramu dengan konfirmasi, jangan dipancing, oke? Anak-anak cowok 9 tahun, terus ada Tante. Tante Wewe dan juga Enggak, Om Wowo gitu ya. Yang paling mengganggu di situ si Si itu wewe-nya sama Om si Wowo. oke Tante Wewe sama Om Wowonya gitu ya Kalau guys. wewe-nya hobinya seliweran, kalau Om Wowo-nya hobinya mengganggu. Pada saat Usul. orang ke kamar mandi. Usulnya itu bentrok energi gitu ya. Ya, jadi terasa kayak nyetrum loh, nyetrum, Ah. ampek nyetrum. Ampek guys. Oke. Oke, jadi gitu aja dulu cerita dari kita. Kalau misalnya kalian mau berbagi kisah mistis nih sama kita, bisa banget kirim cerita kalian di email kita. Nanti bakal aku tulisin di kolom deskripsi. Terus juga buat kalian yang misalnya kepo nih, gimana sih bentuk atau gambar dari 3 sosok tadi, 3 sosok inti tadi bakalan digambarin. Kalau misalnya kalian mau request, tulis di komen. Pokoknya komen yang banyak. Mau lihat gambarnya nih. Nah, nanti di next video kita bakalan kasih tahu gambar dari cerita pariwisata kali ini. Oke? Oke? Gitu mereka nanti Yap. bakalan digambarin sama Vivi. Menggambar apa? 3 sosok tadi dong. Oh, Komen depan. Ah, Bukan. bukan. Pokoknya komen di video ini, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Subscribe. like. And comment. Yoi, jangan lupa share juga ya videonya. Yap. Bye bye. Jumpa lagi di video selanjutnya horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.